Pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Baik, terima kasih Bro Kodek. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan ke narasumber kita, yaitu Ibu Pendeta Suryani. Shalom, selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu Ana. Bagaimana kabarnya ini? Kita udah satu pertemuan nggak ketemu nih Bu? Aduh, luar biasa ya. Tetap semangat Bu. Ya, silakan Ibu. Iya, oke. Shalom, selamat malam semuanya, teman-teman di mana saja berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri ya. Luar biasa, Tuhan memberikan fasilitas yang luar biasa. Lewat media ini kita bisa bertemu walaupun dari berbagai-bagai belahan dunia ya. Itu on Bu, dibuka, unmute Bu, termute Ibu Pendeta Suryani masih posisi mute Bu. Tuhan, kami siap mendengar nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, pada malam ini kita akan belajar kuasa dalam darah Yesus ya. Kuasa apa saja ya, di dalam darah Tuhan Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 9 ayat 19 dan 22. Ibrani pasal 9 ayat 19 dan 22. Saya akan bacakan. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikannya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya akan bacakan bagian terakhir. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, saudaraku yang kekasih, dari ayat bacaan yang kita lihat tadi, yang kita baca ya, bahwa menegaskan tidak ada, ayat 22, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Sudah jelas di sini penumpahan daripada darah Yesus Kristus. Di ayat 19, ini ada dalam perjanjian lama bahwa Musa memercikkan darah domba dan darah lembu ya ke kitab dan seluruh umat Israel. Dan dalam ayat yang ke-20 di situ sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Jadi darah perjanjian itu artinya bahwa ada perjanjian darah. Jadi umat Israel ketika mereka mengatakan bahwa mereka akan setia kepada Tuhan, kemudian diikat dengan darah. Jadi covenant, ya, jadi covenant, jadi benar-benar perjanjian darah di mana mereka dipercik dengan darah. Dan kemudian Musa sambil berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ayat ini langsung menunjukkan kepada Yesus yang adalah Tuhan. Itu sendiri yang meneguhkannya. Nah, mari kita melihat di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Jadi Yesus langsung meneguhkan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi ribuan tahun sebelum itu, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Musa, di dalam kitab Taurat ya,
telah mengatakan bahwa Musa mengatakan inilah darah perjanjian yang ditetapkan bagi kamu. Dan kemudian digenapi di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ketika dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian. Jadi ini langsung connect apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat. Apa yang dikatakan oleh Musa. Apa yang telah ditetapkan Tuhan di dalam perjanjian lama mengenai darah perjanjian ini. Nah, darah perjanjian ini adalah darah Yesus Kristus sendiri. Dan Yesus sendiri mengkonfirm dan dia langsung meneguhkan apa yang dikatakan di dalam Taurat. Dan dia katakan sebelum dia naik ke salib, saudara, sebelum dia disalib, dia ada perjamuan kudus dengan murid-muridnya. Dia memecahkan roti dan kemudian juga dia memberi minum ya cawan anggur yang menunjukkan kepada bagaimana tubuhnya akan dipecah-pecahkan dan juga darahnya akan tertumpah. Dan dia katakan sekali lagi, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas bahwa Yesuslah penggenapan daripada hukum Taurat itu. Nah, kita melihat di sini ada beberapa ditulis di dalam Injil. Kita melihat di Markus 14. Kita lihat Markus 14 ayat 24. Silakan Ibu Ana bacakan, tolong. Markus 14 ayat 24. Ya, ada Ibu. Ya. Ibu Kinar. Ya. Markus 14. 15 ya. Markus 14 ayat 24 ya. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Darah perjanjiannya, bukan dalam ya. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Dan kemudian kita juga melihat di dalam Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ya, jadi jelas sekali saudara bahwa yang ditulis di dalam kitab Taurat, ya, ditulis di sana itu adalah darah perjanjian, itu menunjukkan langsung kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bagaimana di dalam perjanjian lama ya, bahwa korban darah itu sudah disosialisasikan, sudah ditunjukkan. Inilah prinsip-prinsip daripada penebusan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita melihat manusia itu tahu bahwa dirinya telanjang. Tadinya mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Tetapi karena dosa kemudian mereka sadar bahwa mereka telanjang. Apakah pada waktu kemarin itu mereka belum jatuh dalam dosa, mereka tidak telanjang? Mereka memang telanjang. Tetapi ditutupi oleh kemuliaan Allah. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Alkitab mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian apa yang dibuat oleh Tuhan, oleh Elohim. Kita melihat Kejadian 3 ayat 21. Silakan Kejadian 3 ayat 21. Silakan Bu. Maaf, sebelum saya mut. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya,
Jadi bagaimana usaha manusia Adam dan Hawa ketika mereka sadar bahwa mereka telanjang, kemudian mereka menyemat daun-daun dan kemudian membuat cawat, tetapi Tuhan membuang usaha mereka itu dan kemudian menyembelih seekor binatang dan kemudian kulitnya diambil untuk menutupi kemaluan mereka. Nah, saudara, kita melihat di sini ada korban. Inilah korban yang pertama tercurah. Ya, korban tercurah ini menunjukkan bahwa sifat pengganti, substitution. Sebenarnya, saudara, kita melihat di sini manusialah yang harus mati, tetapi ada korban yang dicurahkan, ada darah yang tertumpah, darah binatang. Dan kita melihat bagaimana bangsa Israel juga ketika mereka hendak keluar dari Mesir, kita melihat dan tulah yang terakhir itu adalah kematian anak sulung. Tuhan memerintahkan supaya mereka menyembelih domba dan kemudian darahnya itu ditaruh di ambang pintu. Nah, saudara, kita harus tahu, seandainya mereka katakan, kami kan bangsa Israel, enggak usahlah taruh darah, Tuhan juga tahu bangsa Israel. Kita ingat, saudara, bahwa yang menjadi tanda bahwa malaikat maut itu ketika berjalan di malam hari itu bukan bangsanya, tetapi darah. Seandainya pun mereka itu bangsa Israel, tetapi mereka tidak mau taat dan tidak ada salah satu orang keluarga umpamanya tidak taruh darah, ketika malaikat maut berjalan di malam hari, anak sulung itu pasti mati. Karena yang menjadi tanda itu adalah darah. Mari kita coba melihat itu di dalam Keluaran pasal 12 ayat 12. Keluaran 12 ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat yang 13, Bu. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, jadi jelas di sini yang menjadi tanda itu adalah darah. Jadi Tuhan akan menulahi semua anak sulung Mesir itu akan mati. Tetapi bagi bangsa Israel ada darah yang diambang pintu. Sehingga pada waktu itulah malaikat maut pencabut nyawa itu akan lewat dan yang dia lihat itu adalah darah. Yang menjadi tanda, dan di ayat yang ke-13, dan darah itu menjadi tanda. Perhatikan, garis bawahi. Dan darah itu menjadi tanda bagimu. Inilah tandanya bahwa darah itu, sehingga ketika malaikat itu lewat dan ada darah, maka anak yang ada di dalam rumah itu, yaitu anak sulung dari bangsa Israel, akan selamat, tidak mati. Nah, ini adalah sifat substitution. Ini adalah sifat pengganti. Seharusnya anak sulung itulah yang mati, akan tetapi sudah digantikan dengan nyawa binatang, yaitu domba. Nah, ini semuanya menunjukkan kepada Kristus. Seandainya darah Yesus tidak pernah tertumpah di atas Kalvari, maka saudara dan saya tetap berada dalam dosa dan hukuman. Tapi puji nama Tuhan, darah Yesus adalah darah perjanjian. Dia telah menggenapi apa yang telah digambarkan di dalam perjanjian lama mengenai salib itu. Nah, kita melihat di sini bahwa jadi jelas bahwa Tuhan Yesuslah yang dimasukkan dalam perjanjian lama. Dialah anak domba yang tersembelih itu buat pengampunan dosa manusia. Jadi lewat darah Yesus kita bisa selamat dari maut dan dosa kita diampuni. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat yang ke-7. Efesus 1 ayat 7.
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya. Jadi tadi kuasa darah Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari maut, dari hukuman maut. Karena darah Yesus kita tidak dihukum, Dia menggantikan kita. Dan kemudian lewat darah Yesus kita mendapatkan penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dan di sini perhatikan, sebab di dalam Dia. Jadi hanya di dalam Dia, hanya di dalam Yesus. Dan oleh darahnya, perhatikan lagi, hanya di dalam Yesus dan oleh darahnya. Kenapa harus darah? Karena darah ini adalah nyawa. Darah ini adalah kehidupan, yang memberi kehidupan. Sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Jadi kita harus tahu, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan karena darahnya tercurah, bukan karena salib, tetapi Dia sendiri menyerahkan nyawanya. Wah, luar biasa. Dia sendiri yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, mari kita baca di dalam, coba kita baca itu di dalam Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Silakan Ibu Ana. Ya, 17-18. Ya. Yohanes 10 ayat 11 sampai 12. Ayat 17-18. Oh ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, jadi jelas, coba ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 di sini dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena apa? Aku menyerahkan nyawaku. Jadi darah ini adalah nyawa, saudara. Jadi dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan darahnya untuk apa? Untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun yang dapat mengambil daripada, ternyata nyawa Yesus, tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya. Melainkan aku memberikannya, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Jadi oleh sebab itulah di salib Tuhan Yesus katakan, Bapa, kuserahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Jadi Dia sendiri menyerahkan. Dan ketika Dia menyerahkan, kemudian Dia mati. Jadi Dia sendiri, dan yang sangat luar biasa, Dia bukan hanya memberikan menurut kehendak, jadi menurut kehendaknya sendiri. Dan aku berkuasa memberikannya. Nah, Dia berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa juga mengambilnya kembali. Jadi ketika hari ketiga Dia mengambil nyawanya itu kembali. Dia hidup kembali. Apakah ada orang yang seperti ini? Siapa kita yang bisa menyerahkan nyawa dan kemudian mengambil nyawa kembali? Jadi jelas bahwa di sini Dia itu adalah Tuhan. Dia menjadi daging. Kenapa Dia harus menjadi daging? Kenapa firman harus menjadi daging? Supaya lewat daging Tuhan Yesus di atas kayu salib, dosa-dosa kita diletakkan di atas daging Yesus. Kita coba baca di dalam, kita baca itu di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-3 dan ke-4. Roma pasal 8. Roma 8, ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh.
Wah, ini luar biasa, saudara. Apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena daging kita nggak berdaya. Bukan hukum Taurat itu yang berdosa, tapi kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga daging kita nggak bisa melakukan hukum Taurat. Kita ini nggak sempurna. Hukum Taurat itu sempurna. Ada 10, 1 dilanggar, sudah langgar semua. Adakah orang yang mampu? Tidak ada yang mampu. Daging kita sudah terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga kita nggak mampu. Taurat itu rohani, tetapi tubuh kita, daging kita telah dikuasai, telah terjual di bawah kuasa dosa. Coba kita lihat dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 14. Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Nah itu, sebab aku tahu bahwa hukum Taurat itu adalah rohani, tetapi aku ini, kita ini bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Kita nggak sanggup melakukan dengan kekuatan daging kita. Oleh sebab itulah Yesus harus menjadi daging. Kita kembali kepada Roma 8 ayat yang ketiga. Roma 8 ayat 3. Ya, ayat 3. Silakan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Amin. Jadi saudara, Tuhan Yesuslah menggenapi. Kenapa dia harus jadi daging? Supaya darahnya, ya seperti anak domba yang tersembelih, darahnya tercurah lewat daging yang dipecah-pecahkan, lewat darah yang tercurah dari tubuh yang mengalir itu, saudara, lewat dagingnya, sehingga apa yang nggak mungkin dikerjakan oleh daging kita dilakukan di dalam daging Yesus, supaya di dalam Tuhan Yesus kita menggenapi hukum Taurat. Oh, luar biasa. Jadi dengan kematian darah Yesus tercurah itu, kita bisa menggenapi hukum Taurat di dalam Yesus. Sebab itulah ayat keempat katakan supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Jadi setelah kita percaya Yesus, setelah kita mengalami penebusan, setelah kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus itu kembali yang tadinya karena dosa telah meninggalkan kita, kita mati secara rohani. Tetapi lewat Roh Kudus itu kita dihidupkan kembali. Sehingga apa? Kuasa darah Yesus memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum Taurat. Jadi jelas ya. Kita melihat di sini karena Yesus telah mencurahkan darahnya, maka hukum Taurat digenapi di dalam kita. Wah, ini dahsyat. Ini kuasa dari darah Yesus yang tercurah. Nah, kita melihat lagi kembali kepada Efesus 1 ayat yang ke-7. Jadi sebab di dalam dia, hanya di dalam dia, dalam Yesus. Dan oleh darahnya, hanya oleh darah Yesus, kita beroleh penebusan. Jadi di luar Tuhan Yesus tidak ada penebusan. Yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, berdasarkan kasih karunia-Nya. Tadi di dalam Ibrani pasal 22, tanpa hukum, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi seandainya kalau ada orang yang mau bertobat, tapi di luar Tuhan Yesus, tidak ada pengampunan, saudara. Ini jelas, ini firman Tuhan. Saya berbicara firman Tuhan. Ini Alkitab. Karena tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada pengampunan. Jadi kalau orang bertobat di luar Yesus, tetap dosanya ada di sana. Jadi saudara,
harus di dalam Tuhan Yesus. Harus di dalam Dia dan di dalam dan oleh darah Tuhan Yesus, maka ada pengampunan. Kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Orang Yahudi meyakini bahwa hanya Allah yang berkuasa mengampuni dosa manusia. Dan Yesus menyatakan Dia berkuasa mengampuni dosa manusia. Kita dapat lihat itu di dalam Markus. Kita lihat itu di dalam Markus pasal yang ke-21. Kita lihat Markus 21 ayat yang ke-11. Saya akan baca, kita akan baca dulu dari ayat yang ke-5 ya, sampai ayat yang ke-11. Bu, Markus sampai 16, Bu. 16 ya. ya. Markus sampai 16. Oh, Markus 2 maksud saya. So, maaf. Markus 2, salah. Markus 2. Ayat berapa, Bu? Maaf. Bu, Mulai dari ayat yang ke-5 ya. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 6. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya. Ayat 7. Mengapa orang ini berkata itu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" Ayat 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan." Ayat 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu. Ayat 11. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 12. Dan orang itu pun bangun segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ya. Jadi ini jelas ya saudara. Jadi ketika ada orang yang membawa orang yang lumpuh, Yesus langsung katakan, dosamu telah diampuni. Orang-orang ahli Taurat pada saat itu memang siapa yang dapat mengampuni dosa manusia, dan mereka katakan, wah Tuhan Yesus ini menghujat. Tetapi jelas kita melihat itu di dalam ayat yang ke-10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, perhatikan, di dunia ini loh saudara, bahwa di dunia ini, tempat di mana kita berada sekarang ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Anak Manusia itu Dia yang firman menjadi manusia, berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, angkatlah tempat tidurmu dan berjalanlah, pulanglah. Jelas. Jadi Yesus di dunia ini satu-satunya yang dapat mengampuni dosa manusia. Karena harga untuk pengampunan itu adalah darah Yesus. Ada jaminannya. Oleh sebab itu pada zaman bangsa Yahudi, pada zaman perjanjian lama, ketika orang datang untuk minta pengampunan, mereka harus memotong seekor domba. Paling sedikit itu adalah burung merpati. Bagi orang yang nggak mampu. Jadi di sini dikatakan bahwa harus ada penumpahan darah. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi jelas. Jadi saudara, Alkitab dengan tegas, kuasa daripada
darah Yesus itu yang pertama tadi kita melihat dia menggantikan kita. Dia memberi kehidupan yang harusnya mati, tetapi kita mendapatkan kehidupan. Dia mati supaya kita mendapatkan kehidupan. Kemudian kita ditebus dari dosa-dosa kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa. Jadi jelas bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa manusia yang satu-satunya. Sekali lagi di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22, silakan Bu. Ya, silakan baca. Ibu kita mungkin mau unmute ya. Ibrani 11 ayat yang keberapa, Bu? 22. Ibrani 11 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat, dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Amin. Ya, ini jelas. Ini harga mati, saudara. Nggak bisa ditawar-tawar. Jadi seseorang yang ingin diampuni, ditebus dosanya, dan diselamatkan, harus datang pada Yesus. Sehingga darahnya akan menyelamatkan saudara. Darahnya akan mengampuni saudara dan menebus saudara. Oleh darahnya ini, kita bisa ditebus. Kita bisa diampuni. Dan ini adalah harga yang harus dibayar. Jadi kematian pengorbanan daripada Tuhan Yesus itu menggantikan kita. Sehingga dia mati, kita mendapatkan kehidupan. Kalimat terakhir dari Efesus 1 ayat 7 menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi pengampunan kita dalam Kristus tidak dapat kita upayakan. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Ucapan pertama Tuhan Yesus ketika dia disalib, Bapa, ampunilah kesalahan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi pengampunan yang kita terima hanya lewat salib Kristus. Dan oleh karena rahmat-Nya yang besar, kita diampuni. Jadi ketika kita bertobat dan mengakui dosa dan meminta ampun atas dosa kesalahan kita, serta percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diampuni dan diselamatkan. Kita lihat bagaimana penjahat, ada dua penjahat yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita melihat bagaimana seorang mengakui Tuhan Yesus, tapi yang satu menghina Tuhan Yesus. Mari kita lihat bersama-sama untuk lebih jelas Lukas pasal 23. Mulai dari ayat yang ke-39 sampai 43. Silahkan ya. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat 41. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ayat 42, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, kita melihat di sini, saudara, Yesus katakan, pada hari ini juga kau akan bersama-sama dengan aku
dalam Firdaus. Jadi penjahat yang satu itu menegur penjahat yang menghujat Tuhan Yesus. Dan dia katakan, kamu tidak takut sama Tuhan, sama Allah. Itu artinya secara tidak langsung dia berkata bahwa dia itu mengakui akan kesalahannya, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum. Dan Tuhan mengerti akan hati, isi hati daripada orang ini. Dia katakan kita ini layak menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini sama sekali tidak bersalah. Dan kemudian dia ingat, Tuhan Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wow. Dia tahu sewaktu nanti Tuhan Yesus akan mati dan bangkit. Dan nanti suatu kali kelak akan turun menjadi Raja di atas segala raja. Dan Tuhan bilang pada hari ini engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kita melihat di sini bahwa oleh salib saja, oleh darah Yesus, dan oleh kebangkitannya, kita bisa diselamatkan. Yang pertama, kuasa pengampunan Yesus telah menyelamatkan penjahat itu dan memindahkan dia dari kegelapan ke dalam kerajaan. Nah, ini yang terjadi dengan penjahat itu. Yang pertama, kuasa darah Yesus yang tercurah itu telah mengampuni penjahat itu dan menyelamatkan dia dan memindahkan dia dari kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan anaknya yaitu Yesus. Silahkan Kolose 1 ayat 13 dan 14. Kolose pasal 1 ayat mulai ayat 12, ayat 12 sampai 14. Kolose 1 ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ayat 14, di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, ini luar biasa saudara. Kita ditebus, kita dibeli lunas, dibayar. Jadi oleh darah Yesus kita lunas, dibayar. Kita itu ke surga nggak tutup poin, kita kumpulkan amal, kumpul, kemudian kumpul, kalau umpamanya terkumpul. Enggak begitu, saudara. Sekali lagi oleh karena kasih karunia Tuhan, karena iman kepada Dia, dan oleh Dia dan oleh darahnya. Dan apa yang terjadi dengan penjahat yang digantung bersama Yesus itu, disalib bersama Yesus. Dia saat itu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Jadi dia dipindahkan di dalam Kolose ini dari kuasa kegelapan dan memindahkan ke dalam kerajaan anaknya, dalam kerajaan Yesus. Dan di dalam Yesus kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jadi satu yang terjadi, pengampunan terjadi. Kuasa darah Yesus mengampuni kita dan menyelamatkan kita, dan juga menyelamatkan penjahat itu. Jika tidak kepada Allah, kalau kita tidak, sekali lagi, kalau kita tidak mengaku dosa kita dan menerima Yesus, maka tidak ada pengampunan. Itu sudah jelas. Kemudian yang kedua, kuasa darah Yesus membenarkan kita. Kuasa darah Yesus membenarkan kita. Silakan baca Roma 5 ayat yang pertama. Roma 5 ayat 1. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Kita dibenarkan.
Darah Yesus membenarkan kita. Dan oleh iman, coba kita melihat itu di dalam, kita lihat juga di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, 24, 25. Roma pasal yang ketiga ayat 23, 24, 25. Ya, silahkan. Silakan Ibu. Roma pasal yang ke Maaf, masih saya mute. Ya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, ayat 26. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ya, coba lihat ayat yang ke-25. Ayat 25. Kita lihat ya, Kristus Yesus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian karena apa? Karena iman dalam apa? Dalam darahnya. Nah ini. Dan karena di dalam darahnya kita melihat di sini, kita dibenarkan oleh Allah. Kita mendapatkan pendamaian. Menunjukkan hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabaran. Jadi rupanya begini saudara. Darah lembu, darah domba itu hanya menutupi dosa. Tetapi tidak menghapus dosa. Tetapi bagaimana orang-orang dalam perjanjian lama ini diselamatkan? Karena mereka percaya kepada darah perjanjian itu. Walaupun Tuhan Yesus belum datang pada saat itu. Tetapi ketika mereka mengadakan ritual penebusan, pengampunan dosa, pendamaian hari-hari Dafirat, mereka iman mereka pada darah perjanjian itu yang akan datang. Dan mereka beriman kepada domba Allah yang sesungguhnya itu Yesus. Inilah yang menyelamatkan mereka. Dan darah itu walaupun ditutupi, dan ini dipending. Dan saudara, dalam perjanjian lama ini dipending semua kesabaran. Semua dosa-dosa, kebejatan, semua dosa-dosa. Ini dipending, saudara. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus datang disalib dan mati disalib, semua murka Allah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan seluruh zaman ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Ini menunjukkan keadilannya karena dia adil, dia menghukum dosa. Jadi di atas kayu salib itu dan oleh darah Tuhan Yesus yang tercurah itu, dia bukan hanya menunjukkan kasihnya, tetapi sekaligus keadilan Allah. Ini luar biasa. Jadi salib itu menjadi sentral bagi seluruh dunia, bahkan seluruh zaman. Jadi salib, darah Yesus, itu adalah sentral dari seluruh jahat. Kita lihat lagi. Jadi oleh kuasa pengampunan Kristus kita dibenarkan. Ada 3 hal yang terjadi ketika kita dibenarkan oleh Allah. Ada 3 hal yang terjadi ketika kita dibenarkan oleh Allah. Yang pertama, dibenarkan artinya dosa kita diampuni. Wow, dosa kita diampuni. Silakan 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19, Bu. Ya. 2 Korintus 5 ayat 15.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16. Ya, ya, Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 19, Bu. Ayat 19. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ya, jadi kita melihat di sini Tuhan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Jadi kita melihat karena diperhitungkan, pelanggaran itu diperhitungkan di dalam Yesus. Kalau Tuhan memperhitungkan pelanggaran kita nggak ada yang satupun yang layak. Tapi Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh karena salibnya, semua dosa-dosa kita tidak diperhitungkan, tetapi semuanya sudah ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Dan yang sangat luar biasa, kita kemudian diberi tanggung jawab, dipercayakan untuk memberitakan pendamaian itu. Dan yaitu, jadi yang pertama itu ada dibenarkan dosa kita diampuni. Yang kedua, hukuman dibatalkan. Wow. Orang yang dibenarkan, ada orang, kamu kan orang benar, karena dibenarkan darah Tuhan Yesus. Ngerti nggak maksudnya orang yang dibenarkan itu? Satu, orang dibenarkan itu artinya dosa diampuni. Dan yang kedua, hukuman dibatalkan. Harusnya kita terhukum, tapi Yesus telah terhukum untuk kita, sehingga kita bebas dari hukuman. Ketika nanti Tuhan Yesus datang ke dunia dan semua orang yang tidak percaya akan dihukum, tapi orang yang percaya kepadanya akan lepas dari hukuman dan murka Allah. Dahsyat. Mari kita baca Roma 5 ayat 8 dan 9. Silakan, Ibu. Roma 5 ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. Roma 5 ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Ya, luar biasa. Amin. Jadi kita pasti diselamatkan dari apa? Murka Allah. Jadi murka Allah, hukuman Allah dibatalkan, dan kita selamat dari murka Allah. Oleh karena kita sudah dibenarkan oleh darah-Nya. Inilah kuasa darah Yesus bagi kita. Kemudian yang ketiga, kita menerima pendamaian. Kita menerima pendamaian. Roma 5 ayat 1 saya akan bacakan. Sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, luar biasa, saudara. Perhatikan, kita yang dibenarkan. 1, dosa sudah diampuni. 2, hukuman dibatalkan. 3, berdamai dengan Allah. Kita berdamai dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Allah itu tidak jauh di sana yang tak terjangkau. Tetapi Dia yang telah menjangkau kita di dalam Tuhan Yesus. Kita hidup dalam damai. Kita bisa datang kepada Tuhan. Lewat darah-Nya kita bisa menghampiri Dia. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Nah itu. Jadi kita sudah bisa masuk ke hadirat Tuhan. Itu hanya dimungkinkan oleh darah Yesus.
Perjanjian lama, orang yang bisa masuk ke tempat Maha Kudus itu adalah hanya imam besar. Itu pun lewat harus bawa korban darah, harus ada darah. Tapi sekarang darah Yesus telah tercurah sehingga kita layak untuk masuk. Kita bisa ada akses untuk masuk menghadap hadirat Allah kapan saja. Coba baca di dalam Ibrani pasal 9 mulai dari ayat yang ke-12. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-12. Ya, silahkan. Ibrani 9 ayat 12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya, itu dia. Supaya kita apa? Dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kita bisa datang hampiri. Kalau zaman dahulu nggak bisa. Pada zaman dulu dalam perjanjian lama setahun sekali Imam Harun mengadakan hari Ghafir, hari pendamaian. Tapi Yesus satu kali untuk selamanya. Dia tidak membawa darah domba, darah lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan darah itu kita disucikan. Dan dosa-dosa kita dihapus. Kalau perjanjian lama hanya dipending, hanya ditutupi, saudara. Tetapi ketika darah Yesus tercurah, dihapus. Wah, luar biasa, saudara. Jadi, supaya apa? Supaya kita dapat beribadah. Jadi, roh kita dengan roh Allah bisa bersekutu. Kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Sebab itulah firman Tuhan katakan, Paulus katakan, kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus ada di dalam kita. Ini ada penyembahan, ada ibadah yang terus-menerus. Hari Minggu persekutuan seperti ini hanya kita berkumpul satu dengan yang lain, saling menguatkan di dalam Tuhan. Tetapi ibadah yang terus-menerus itu personal kita dengan Tuhan. Dan kita bisa datang menghampiri Dia kapan saja, anytime, any hour. Dan kita bisa datang menghadap Dia di segala tempat, di segala penjuru, karena Dia adalah Maha Hadir. Dia enggak di tempat hanya satu penjuru, hanya satu arah, tidak. Tetapi seluruh arah, karena Dia ada di mana-mana. Kapan saja, di mana saja kita datang. Bisa datang menghampiri Dia. Itu dimungkinkan hanya oleh darah Yesus. Karena kita sudah berdamai. Kita coba kembali lihat di dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua sekarang. Ya, ayat yang kedua, silakan Bu. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wow, luar biasa. Ya, ini luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja, kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Wah, dahsyat banget, saudara. Jadi ini adalah jaminan di mana ketika kita di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-1 tadi, bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah.
Jadi penderitaan, segala sesuatu yang terjadi ini tidak bisa merampas damai kita bersama dengan Dia. Jadi damai melampaui segala sesuatu. Sebab itulah Tuhan Yesus katakan bahwa damai yang diberikan oleh dunia tidak sama dengan damai yang diberikan oleh Tuhan. Karena damai itu tidak bisa direnggut oleh siapapun, karena damai ketika dan apa yang terjadi ketika kita berdamai. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Pertama, kita berdamai dengan Allah. Ketika kita berdamai dengan Allah, dan yang kedua, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Ada begitu banyak orang membenci diri, bahkan bunuh diri, sakit hati dengan diri, tidak mau menerima diri karena nggak berdamai dengan diri sendiri. Saya pernah baca dulu bahwa musuh yang terbesar itu adalah diri sendiri. Bahkan diri sendiri itu menjadi musuh diri sendiri. Tetapi ketika kita berdamai dengan Allah, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Dan yang ketiga itu kita bisa berdamai dengan orang lain. Omong kosong kalau kita katakan bahwa kita sudah berdamai dengan Allah, tetapi kita musuh kiri, kanan, depan, belakang. Orang yang sudah berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri sendiri, maka dia juga akan berdamai dengan orang lain. Kita kemudian keempat, kita menerima pelayanan pendamaian itu. Kita menjadi agen pendamaian. Kita mendamaikan orang lain kepada orang lain. Dan kemudian kita mendamaikan orang lain kepada Allah lewat berita Injil yang kita beritakan. Kita baca itu di dalam 1 Korintus pasal 5 mulai dari ayat yang ke-18 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. 2 Korintus 5 ayat 18. Dan Sampai semuanya ini ayat silakan. 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21. Luar biasa. Ya. Ayat Dia sampai yang 20 tidak saja. mengenal dosa. Ayat 21 Ayat 21. saja. Ya. Sudah, Bu. Boleh dengan 21 boleh. Ya, 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Amin. Amin. Jadi saudara, kita melihat di sini akhirnya kita menerima pelayanan pendamaian. Kita dipercayakan untuk pelayanan pendamaian. Artinya adalah kita ini menjadi agen pendamaian. Kita ini menjadi agen pendamaian di mana ada kita orang-orang percaya, di situ ada damai. Jadi kita ini adalah representatif dari damai Tuhan, dari kerajaan Tuhan. Sehingga kita bisa mendamaikan orang lain dengan orang lain, dan kemudian kita bisa mendamaikan orang lain kepada Allah lewat apa? Lewat berita Injil. Jadi ini kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Nanti minggu depan kita lanjut lagi ya. Jadi luar biasa. Inilah kuasa darah Yesus. Saudara, bukan hanya diampuni, tetapi kita juga telah berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam terang anaknya. Dan kita ini adalah warga-warga kerajaan. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita ini adalah representatif dari kerajaan. Kita telah diberi mandat, kita telah diberi kepercayaan, yaitu pelayanan pendamaian. Sehingga lewat kita, berita Injil harus dikabarkan. Kuasa darah Yesus harus dikabarkan kepada orang lain.
supaya mereka juga boleh diampuni dan diselamatkan seperti kita. Mari kita satu dalam doa. Saya minta ada Ibu Heni di sini. Apakah Ibu Heni monitor? Silakan Ibu Heni berdoa buat firman Tuhan. Atau salah satu ya, atau Ibu Ana aja ya. Silakan Ibu Ana mengucap syukur buat firman Tuhan. Baik. Terima kasih Bapak, karena pada malam hari ini kami sudah mendengarkan sebagian dari sabda-Mu yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Suryani. Terima kasih Bapak, biarlah firman-Mu ini, yaitu yang bertema kuasa darah-Mu ya Bapak, benar-benar menyucikan kami, mengampuni kami. Dan ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, biarlah Bapak firman-Mu ini menjadi berkat buat kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ya, saya silahkan kembali. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita masuk ke diskusi ya, kita akan membacakan channel-channel yang menyiarkan pembelajaran kita ini, Bu. Ya. Silakan berkode. Tidur. Baik, acara kita ini relay ke channel-channel YouTube dan Facebook, yaitu Sema Adonai, Omihen, Epa Proditus Bakti Satoto, Abi Ismail Channel, Ferdinand Warhana, Kodex FH, Sema Adonai Facebook, Uti Watimena, Nebu Ali, Batu Karang, Antara Channel, Garnet Sidan, King Alexander, dan juga jangan lupa subscribe and like. Juga ada YouTube-nya Ibu Pendeta Suryani juga ya. Suryani Pantau. Silakan dicek nanti di YouTube dan like juga, jangan lupa subscribe supaya penginjilan yang melalui YouTube